Hasno Nuraini dan teman saya bernama Aska Muflihah. Kami berdua akan menjelaskan mengenai suku Boti yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan bangsanya. Dengan wilayah kepulauan yang begitu luas, membentang dari barat ke timur. Tercatat ada lebih dari 1.300 suku yang tinggal di Indonesia. Di antara ribuan suku tersebut, ada satu suku yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang karena hidup terpencil di pedalaman Indonesia bagian timur. Mereka adalah suku Boti yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suku Boti sendiri merupakan keturunan dari suku asli Pulau Timor atau Atunimetu. Mereka tinggal di pedalaman Timur Tengah Selatan yang berjarak sekitar 5-6 jam perjalanan dari pusat kota Kupang. Lokasi suku Boti yang berada di pegunungan memang membuat suku pedalaman ini sulit dijangkau. Selain itu, suku Boti merupakan satu-satunya kerajaan di Indonesia yang masih tersisa hingga saat ini. Konon katanya, wilayah Timur Tengah Selatan dulunya memang dihuni oleh beberapa kerajaan kecil. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, kerajaan-kerajaan kecil itu pun luntur dimakan modernisasi. Hingga yang tersisa hanyalah suku Boti saja. Bahkan hingga kini, suku pedalaman ini masih menganut sistem kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja bergelar Usif. Suku Boti merupakan etnis kecil yang berasal dari wilayah pedalaman Pulau Flores, Indonesia. Suku Boti dikenal dengan tarian warisan budaya mereka yang telah menjadi daya tarik wisata lokal. Selain itu, kehidupan sehari-hari suku Boti juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal serta uniknya seni bangunan rumah adat Boti yang terbuat dari dedaunan dan kayu yang dikumpulkan dari hutan sekitar. Yuk kenal lebih dalam mengenai suku Boti. Yang pertama, berdasarkan etnografi suku Boti. Suku Boti merupakan salah satu kelompok etnis minoritas yang tinggal di pedalaman Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Suku Boti diperkirakan hanya memiliki populasi sekitar 2.000 orang dan hidup di dataran tinggi yang terisolasi dari infrastruktur modern seperti listrik dan jaringan transportasi. Yang kedua, bahasa dan budayanya. Suku Boti memiliki bahasa khas bernama bahasa Boti yang termasuk dalam rumpun keluarga bahasa Austronesia. Kebudayaan mereka juga masih sangat kental terlihat dari tarian-tarian dan tradisional lokal. Sesuai dengan identitasnya sebagai suku minoritas, suku Boti memiliki berbagai praktik budaya yang unik, seperti tarian khas warisan budaya Boti yang dinamakan Mai Barat. Dalam tarian ini, para penari suku Boti mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari daun, serta tariannya diiringi musik yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Yang ketiga, seni bangunan rumah adatnya. Suku Boti juga dikenal dengan seni bangunan rumah adat Boti. Rumah tradisional Boti dibuat dari bahan-bahan alami seperti rumput, bambu, serta kayu gumbal, dan dindingnya dihiasi dengan anyaman daun. Konstruksi atapnya terbuat dari ilalang yang membentuk bentuk kerucut. Yang keempat, tantangan suku Boti. Suku Boti hidup dalam lingkungan alam yang masih sangat alami. Namun, hidup mereka terus-menerus mengalami tekanan dari faktor-faktor luar seperti globalisasi dan modernisasi. Kemajuan teknologi dan pembangunan seringkali membuat kehidupan mereka terancam. Contohnya, deforestasi dan depopulasi yang terjadi akibat aktivitas manusia di sekitar wilayah Boti yang mengancam sumber penghidupan dan keberlangsungan hidup suku Boti. Selain itu,
perdagangan manusia, eksploitasi atas keanekaragaman hayati, pengaruh budaya dari luar, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak juga menjadi tantangan bagi suku Boti. Yang kelima, pelestarian budaya dan kehidupan suku Boti. Dalam rangka melestarikan kebudayaan dan kehidupan suku Boti, pemerintah Indonesia dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya seperti kampanye pelestarian budaya dan revitalisasi bahasa Boti. Salah satu contoh program pembangunan ekonomi lokal yang dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan suku Boti adalah Kampung Sehat Mulia atau yang disingkat menjadi KSM, yang bertujuan mengembangkan potensi kampung dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, suku Boti juga memiliki beberapa keunikan, diantaranya yaitu Suku Boti berlaku satu pekan yang terdiri dari 9 hari. Suku pedalaman yang satu ini juga memiliki sistem penanggalan yang unik. Suku Boti memiliki kalender mereka sendiri di mana satu pekan terdiri dari 9 hari. Uniknya, masing-masing hari dalam satu pekan juga memiliki filosofi masing-masing. selanjutnya yaitu Memiliki hubungan erat dengan alam. Suku Boti juga dikenal sebagai suku pedalaman yang memiliki hubungan erat dengan alam. Masyarakat suku Boti sangat menjaga lingkungan di sekitar mereka dan hidup selaras dengan alam. Masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan hasil panen tersebut hanya dikonsumsi sendiri. Mereka juga patuh dengan aturan untuk tidak membuka lahan baru. Boti mempercayai jika manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam kehidupan mereka, segala sesuatu bisa didapatkan dari alam, seperti halnya keperluan sandang yang dibuat dari benang, kapas, dan pewarna yang mereka dapatkan dari tumbuhan di lingkungan sekitar mereka. selanjutnya Tidak menghukum pencuri. Suku pedalaman ini juga memegang teguh prinsip untuk tidak menghukum pencuri yang tertangkap di desa mereka. Pencuri itu justru akan dibantu oleh masyarakat suku Boti secara gotong royong. Suku Boti percaya jika seseorang yang mencuri dikarenakan ia hidup kekurangan atau tengah membutuhkan sesuatu. Oleh karena itu, mereka justru akan bergotong royong membantu pencuri untuk memenuhi kebutuhannya agar kelak ia tak perlu mencuri lagi. keunikan lainnya yaitu Sebagian masyarakat tidak menempuh pendidikan formal. Demi tetap menjaga nilai adat yang mereka anut, masyarakat suku Boti hanya memperkenankan sebagian anak saja untuk menempuh pendidikan formal di sekolah. Dalam satu keluarga, anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah anak yang diizinkan sekolah, dan satu kelompok adalah anak yang tidak diizinkan menempuh pendidikan formal. Aturan pendidikan bagi anak-anak suku Boti ini bertujuan agar tercipta keseimbangan antara kehidupan masa sekarang dan kehidupan berdasarkan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Oleh karena hal tersebut, sebagian masyarakat suku Boti juga tidak mengerti bahasa Indonesia. dan berikutnya Mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Suku pedalaman Boti juga dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Semangat kerja keras tersebut telah diwariskan secara turun-temurun pada masyarakat suku Boti. Suku Boti bahkan tidak menerima bantuan dari pemerintah. Raja suku Boti menyatakan bahwa pemberian bantuan justru akan melemahkan semangat kerja dari warganya. tradisi menenunnya diwariskan secara turun-temurun, seperti mayoritas NTT pada umumnya. Oleh karena itu, mari kita menjaga dan melestarikan keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia sebagai anugerah terindah yang Allah berikan.